Shalom adik-adik, selamat datang di IHMPA hari Minggu 5 September 2021 bersama Kak Farel dan juga Bunda Anita. Sebelum kita mulai ibadah, bagi adik-adik yang belum sempat bersaat teduh, kakak berikan kesempatan bersaat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri untuk mulai ibadah kita dengan mengangkat pujian yang pertama, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan tenang, harum semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, anak-anakku sayang, masih tetap berdiri ya. Tadi sudah bersama Kak Farel dan sekarang bersama Bunda kita mau pujikan KASIH. Oke, gerakan. Kasih bersabar ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk sayang. Iya, anak-anak terkasih, kita akan memulai. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik semuanya. Ya, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan mengasihi anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, di hari Minggu ini di dalam IHMPA di tanggal 5 September 2021 dengan secara virtual saat ini, kami percaya kasih setia Tuhan tetap memberkati setiap kami. Tolong kami ya Bapa untuk boleh memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan juga dari sejak kecil untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan bermazmur. Adik-adik silakan berdiri terlebih dahulu, lalu buka kitabnya di kitab Mazmur 28 ayat 6 hingga yang ke-9. Sekali lagi, Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai ke-9. Buat ayat yang tercetak ke luar akan dibaca oleh Kak Farel, sedangkan yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh Bunda dan adik-adik sekalian. Mazmur 28 ayat 6 sampai ke-9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Iya, anak-anak terkasih tadi tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan, yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
Baik adik-adik, dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yitro. Silakan Kak Yitro. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar adik-adik? Pagi ini berjumpa kembali lagi bersama Kak Yitro. Dan pagi ini kita akan berhimpa. Oleh karena itu, kakak persilakan kepada adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Dan pagi ini bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kakak ulangi lagi sekali lagi. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayat 28. Nah, adik-adik kalau sudah ketemu, kakak persilahkan adik-adik untuk bangkit berdiri supaya kita membacakan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh berjumpa lagi untuk membaca firman Tuhan, kebenaran-Mu. Oleh karena itu, pakai setiap kami, sehingga firman yang kami baca bersama-sama pada pagi ini, biarlah dapat mengubah hidup kami, dan jauhkan kami dari segala godaan pencobaan yang mau mengganggu kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan menjauhkan, sehingga apa yang kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, biarlah itu benar-benar mengubah setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik tetap berdiri dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kak Yitro baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Kita akan baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di bawah perikop, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa para imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdosa. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia, dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi dia di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada kamu, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Nah, adik-adik tahu nggak sih, tadi apa yang kita sudah membaca di Alkitab itu tentang satu tokoh di dalam Alkitab. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sih tokoh yang tadi kita sudah baca? Ya, betul, tokoh yang hari ini kita akan pelajari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Yohanes. Nah, adik-adik, Yohanes ini adalah anak dari Elizabeth. Elizabeth itu adalah sepupu dari ibu dari Yesus. Berarti sepupunya Tuhan Yesus yang Yohanes ini. Nah, ayah dari Yohanes ini adalah Zakaria. Zakaria ini adalah seorang imam, tetapi dia sudah lama menikah dengan istrinya Elizabeth ini, tetapi tidak mempunyai keturunan. Seperti Nabi Abraham bersama istrinya, mereka lama menunggu untuk mempunyai anak. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengarkan atau Allah mendengar apa yang mereka impikan atau mereka rindukan, yaitu anak, untuk mempunyai anak, sehingga Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang kepada Zakaria untuk memberitahukan kepada Zakaria bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi apa tanggapan dari Imam Zakaria? Dia tidak percaya, adik-adik. Bahkan
dia bilang, mana mungkin saya sudah opa dan oma seperti ini, kami mau mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, di situ Tuhan langsung menghukum Zakaria sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa berbicara sehingga sampai dengan Yohanes ini Yohanes ini lahir. Nah, ketika Yohanes ini lahir, baru dia bisa berbicara. Nah, apa tugas dari Yohanes ini, adik-adik? Tugas dari Yohanes ini adalah seorang yang membaptis. Dia seorang yang bersaksi tentang Kristus, sehingga ia bertugas untuk membaptis orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, untuk apa mereka harus dibaptis, adik-adik? Nah, adik-adik, mereka harus dibaptis karena kita ini akan manusia yang berdosa. Kita tidak sama dengan Tuhan yang akan datang. Tuhan itu maha suci, maha benar, dia tidak mampu berdosa. Sehingga ketika kita mau menerima Tuhan, kita harus hidup kudus. Untuk itu, Yohanes dia harus membaptis orang-orang itu supaya mempersiapkan orang-orang itu untuk kedatangan Mesias. Nah, adik-adik tadi dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa Mesias. Nah, adik-adik itu, Mesias itu siapa ya, adik-adik? Nah, pintar, Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia yang akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Sehingga Tuhan mempersiapkan Nabi Yohanes untuk membaptis orang-orang yang berdosa supaya ketika dia datang, dia hidup dengan orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup benar. Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah melihat di pembacaan kita bahwa di sana banyak orang-orang Farisi, banyak orang-orang yang bertanya ketika mereka melihat kesaksian Yohanes yang begitu luar biasa, dia banyak bersaksi, dia banyak membaptis orang, mereka juga kepo dengan jangan-jangan orang ini dia Mesias yang akan datang. Tapi di sana di sana Yohanes ini memberitahukan bahwa dia bukan nabi, dia bukan Mesias yang mereka maksudkan, tetapi dia adalah seorang yang diutus untuk membaptis atau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, adik-adik. Nah, apa yang kita mau pelajari dari kehidupan Yohanes ini, adik-adik? Saya percaya bahwa adik-adik mungkin saat ini masih sekolah dasar, jadi tidak bisa melakukan yang namanya pelayanan kesaksian seperti yang Yohanes lakukan untuk membaptis orang. Tetapi apa yang kita harus lakukan, adik-adik, pada umur-umur adik-adik seperti ini? Nah, yang perlu adik-adik lakukan adalah harus hidup berdamai dengan orang-orang di sekitar. Nah, hidup berdamai itu seperti apa, adik-adik? Ketika adik-adik kelompok bermain, adik-adik pasti ada teman-teman yang tidak saling cocok. Mungkin ada yang berantem. Nah, di situ adik-adik harus hadir di tengah-tengah mereka supaya membawa suatu damai. Dan mereka ketika mereka melihat bahwa wah, ini dia adalah anak Tuhan dan kita harus mengambil contoh. Nah, itu adik-adik harus, itu yang dimaksudkan dengan bahwa adik-adik harus menjadi saksi. Nah, itu hal pertama. Yang kedua, adik-adik harus rajin belajar. Kenapa harus rajin belajar? Karena ketika adik-adik rajin belajar, maka otomatis adik-adik akan mempunyai hikmat, mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik pasti dipakai secara luar biasa sehingga banyak orang yang kagum dengan adik-adik dan banyak orang yang mau berjuang untuk adik-adik, mau berjuang supaya sama seperti adik-adik. Adik-adik bisa menjadi orang yang bisa diutamakan, jadi orang yang bisa dicontohi adik-adik. Nah, bukan hanya itu saja, adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik kita ibadah darling dan kakak tidak tahu apakah adik-adik ikut atau tidak. Tapi kakak berharap bahwa dengan ibadah daring seperti ini, kita harus siap untuk mengikuti ibadah daring seperti ini. Karena melalui ibadah ini, maka iman kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, sehingga kita hidup tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, ada yang terakhir, adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab ini ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang
tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik itu sudah dijelaskan semua di sini. Nah, hal-hal yang tidak baik itu kita tidak boleh contohi. Kita hanya mengambil hal-hal yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita hidup benar dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adik-adik. Demikian penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Amin. Terima kasih Kak Yitro atas pemberitaan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bun, sekarang kita nyanyi lagu apa? Iya, kita mau memuji Tuhan lagi Kak Farel dan anak-anak di rumah, yaitu kita pujikan Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah merenungkan bersama firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Karena itu, duduk tenang, lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur juga untuk firman yang kami sudah membaca bersama-sama dan kami sudah merenungkan bersama-sama. Biar apa yang kami sudah renungkan, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami mengikuti teladan dari Yohanes Pembaptis, di mana dia berani bersaksi dan berani membagikan iman walaupun di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan, tetapi Tuhan mampukan dia untuk bisa berbagi kabar kesaksian itu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah daring. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus menolong mereka, Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan terus memberkati dalam tahap pertumbuhan. Engkau yang terus memelihara, memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk studi yang saat ini mereka jalankan, itu mungkin melalui daring maupun ada yang sudah bertatap muka. Kami terus berdoa dan virus wabah Tuhan jauhkan semua daripada mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap pelayanan Pelkat PA di tempat ini, gereja, supaya Tuhan terus memberkati pelayanan Pelkat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan di bangsa ini bersama para jajarannya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, terlebih khususnya untuk nakes yang Tuhan sudah percayakan mereka untuk menangani COVID ini. Kami terus berdoa, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka, mampukan mereka Tuhan, supaya mereka bisa bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami, COVID ini cepat berlalu sehingga kami hidup normal lagi seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan segala pergumulan doa kami, dan kami akan mengakhiri doa kami sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dengan cara memasukkan uang ke dalam amplop, lalu dititipkan ke orang tua untuk diserahkan ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik memiliki m-banking, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dengan melihat tayangan yang berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Mari adik-adik sambil menyiapkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, setelah memberi persembahan, silahkan berdiri untuk menyampaikan doa persembahan kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Farel. Mari adik-adik tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengumpulkan persembahan ini sebagai bentuk syukur kami terhadap berkat yang tak pernah berhenti dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Demikianlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, anak-anak terkasih, kita tetap semangat untuk berdiri dan kita akan mengakhiri dengan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab tersanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah sampai selama-lamanya. Baik Bunda, sekarang IHMPH kita hari ini telah selesai dan kita undang adik-adik untuk berdiri karena kita akan mengangkat pujian Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Iya, nah sekarang kita jongkok semuanya. Jongkok Kak Farel. Kita hitung sama-sama ya sayang ya. Siap. 1, 2, 3, Immanuel.